Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang yang Allah rahmati selalu. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, masih di tema 1, yaitu tentang kondisi geografis dan sosial budaya di Asia Tenggara. Untuk kali ini, kita akan belajar 5 negara sisanya ya. Kalau kemarin masih ingat, kita belajar tentang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Kali ini, kita akan belajar ke-5 negara sisanya. Ada yang tahu ke-5 negara ini apa saja kira-kira? Ya, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga Myanmar. Ke-5 negara ini berada di Semenanjung Malaya ya. Kemarin Ustaz sudah menyampaikan. Dan ke-5 negara ini disebut sebagai negara Indo-Cina. Mari kita bahas satu persatu secara lebih detail dalam video yang singkat ini. Yang pertama ada negara Thailand ya. Secara geografis, Thailand merupakan dataran rendah yang subur. Wilayahnya sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur. Di Thailand ini dialiri sungai yang cukup terkenal. Namanya adalah Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya ini biasanya untuk objek wisata. Namun di sisi yang lain, Sungai Chao Phraya juga berfungsi untuk mengairi lahan pertanian di masyarakat Thailand ya. Sehingga dengan adanya tanah yang subur tadi dan juga adanya aliran Sungai Chao Phraya ini, Thailand bisa menghasilkan beras yang sangat banyak. Bahkan, Thailand ini merupakan penghasil beras yang terbesar di Asia dan juga terbesar ketiga ya di dunia. Di Thailand itu, dari segi masyarakatnya, dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat Thailand mempunyai suku Thai dan Burma. Dalam masyarakatnya itu, mereka menganggap gajah putih itu hewan yang suci ya. Jadi Thailand menganggap atau menghormatkan hewan gajah putih ya. Selain itu ada negara Vietnam. Secara geografisnya di Vietnam ini terdapat dataran rendah Sungai Merah ya, atau bisa disebut dengan delta Sungai Merah. Dengan adanya delta Sungai Merah ini, wilayah di sekitarnya pun ikut menjadi subur, sehingga hampir seperti Thailand tadi ya, hasil utamanya mereka juga padi ya. Selain itu, dari sisi masyarakatnya, dari segi sosial dan budayanya ya, di Vietnam ada suku bangsa namanya Viet ya, dan di sana punya ciri khas keluarga atau nama keluarganya mayoritas atau kebanyakan ada unsur nama Nguyennya ya. Jadi mayoritas nama keluarga di sana ada unsur nama Nguyennya. Seperti kalau di Indonesia mungkin ada nama Muhammadnya itu banyak ya. Kalau di Vietnam itu ciri khasnya ada unsur nama Nguyennya. Orang yang bernama Nguyen unsurnya dalam namanya itu di sana banyak ya. Berikutnya ada negara Laos. Nah, mungkin ini adalah negara yang cukup unik ya di Asia Tenggara. Karena apa? Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Berarti apa? Laos tidak punya pantai. Ya, jadi kalau mereka masyarakatnya mau ke pantai, mesti melintaskan negara yang lain dulu, gitu ya. Di Laos ada suku bangsa namanya suku Lao ya, sesuai dengan nama negaranya ya. Tadi Thailand ada suku Thai ya, Vietnam ada suku Viet, Laos punya suku Lao ya. Kemudian mereka merupakan penghasil beras, jeruk, jagung, dan juga kopi. Berikutnya ada negara Kamboja ya. Kamboja merupakan negara dengan dataran rendah yang luas ya. Namun di sekelilingnya itu diapit oleh pegunungan yang luas. Di sana memiliki suku bangsa namanya suku bangsa
Khmer ya. Di dalam perekonomiannya, Kamboja ini mengekspor beras ya. Nah, ini merupakan ciri khas atau karakteristik dari negara-negara Asia Tenggara, banyak yang menghasilkan beras atau padi ya. Yang terakhir ada negara Myanmar. Di Myanmar juga terdapat salah satu penampakan alam yang terkenal, namanya Sungai Irrawaddy ya. Terutama di wilayah tengahnya ini ya, sungai ini mengalir. Kemudian dari sisi sosial budayanya, negara Thailand ini disebut negara 1000 pagoda. Mayoritas di sana agamanya adalah Buddha. Dan di sana terdapat suku namanya suku Bamar. Selain itu, dari segi perekonomiannya, Myanmar menghasilkan kayu jati, beras, dan juga pupuk ya. Dan sebagai tambahannya, kelima negara yang kita bahas ini ditambah dengan 5 negara yang minggu kemarin kita bahas, itu semuanya tergabung dalam organisasi yang bernama ASEAN ya, atau Perkumpulan Negara-negara se-Asia Tenggara. Namun, kemarin kita belum membahas adanya Timor Leste. Timor Leste bukan merupakan anggota ASEAN, namun Timor Leste merupakan bagian dari Asia Tenggara. Jadi, jumlah negara Asia Tenggara sampai saat ini adalah ada 11. Dan 10 diantaranya sudah masuk menjadi anggota ASEAN, kecuali Timor Leste. Bagaimana? Apakah dengan pemaparan yang singkat ini kalian sudah paham? Jika belum paham, silakan kalian cek kembali ya. Baca lagi buku cetak Erlangganya. Semoga bisa semakin paham. Setelah melihat video ini, dan setelah kalian membaca lagi buku Erlangganya, silakan untuk mengerjakan worksheet IPS ya, yang sudah Ustadz sertakan linknya. Ya, jadi pekerjaan worksheet ini wajib hukumnya karena ini adalah pengambilan nilai hari ini ya. Jadi, diharapkan kalian mengerjakan tanpa melihat materi. Kalian mengerjakan setelah melihat materi, kemudian materinya ditutup, baru kalian mengerjakan soal yang Ustadz sertakan di dalam link. Gitu ya, dapat dipahami ya. Baik, hari ini sekiranya itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan soal-soalnya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.